Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini adalah merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini kembali lagi admin akan berbagi sebuah video informasi terkait faktor penentu kelulusan guru honorer di tahap yang kedua. Di sini P3K Guru tahun 2021, jangan menyerah dan maksimalkan peluang. Seperti itu ya teman-teman ya. Oke, jadi di sini ada tentunya faktor-faktor penentu kelulusan yang bisa kita simpulkan di tahap kedua nantinya teman-teman ya, berkaca pengalaman di tahap yang pertama di P3K Guru tahun 2021. Nah, di sini kira-kira apa saja faktor-faktor penentu kelulusan guru honorer di tahap kedua? Kita langsung saja ke tutorialnya. Jadi perlu teman-teman pahami bahwa mungkin teman-teman masih terngiang dengan pernyataan ini. Selama tanda lulus seleksi P3K Guru tahun 2021, tahap selanjutnya adalah pengisian daftar riwayat hidup bagi peserta yang lulus untuk diusulkan penetapan nomor induk P3K. Harap memantau jadwal pengisian daftar riwayat hidup. Ini adalah pengumuman kelulusan bagi teman-teman guru honorer yang sudah lulus di tahap yang pertama. Jadi bagi teman-teman guru honorer yang lulus di tahap pertama, selamat. Jadi Anda tidak perlu lagi mengikuti tahap yang kedua ya, seperti itu. Kemudian ini adalah contoh yang tidak lolos sanggah kemarin teman-teman ya. Jadi tetap harus mengikuti tahap yang kedua. Di sini pernyataannya dari guru tersebut nilai tinggi murni tidak menjamin kelulusan, masih harus berjuang pada tahap selanjutnya. Memang seperti itu ya. Kita tidak boleh menyerah sampai titik darah penghabisan, seperti itu teman-teman ya. Nah, sekarang kita lanjut lagi. Di sini penyesuaian nilai ambang batas teman-teman ya, penyesuaian nilai ambang batas pengadaan jabatan fungsional guru tahun 2021, yang mana di tahap pertama dan tentunya masih berlaku tahap kedua itu nilai ambang batas ada 3, nilai ambang batas kategori 1, nilai ambang batas kategori 2, dan tentunya nilai ambang batas kategori 3. Seperti itu teman-teman ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, di sini terjadi ya. Di sini ada beberapa faktor penentu kelulusan guru honorer di tahap yang kedua P3K Guru. Jadi teman-teman perhatikan faktor penentu kelulusan guru honorer di tahap kedua P3K Guru. Jadi bagi teman-teman yang ingin menambahkan nantinya silakan teman-teman komen di kolom komentar apa saja faktor-faktor penentu kelulusan yang lain ya, yang menurut teman-teman itu sangat menentukan kelulusan di P3K tahap kedua nantinya. Yang pertama di sini faktor penentu kelulusan guru honorer di tahap kedua P3K Guru adalah tentunya ini teman-teman ya. Pasti faktor penentu ya. Itu pemilik sertifikat pendidik, kemudian guru honorer negeri, swasta, dan lulusan PPG. Artinya pemilik sertifikat pendidik ini berlaku untuk guru honorer negeri, guru honorer swasta, dan guru lulusan PPG. Seperti itu ya. Jadi salah satu faktor yang sangat besar menentukan peluang teman-teman untuk menjadi guru ASN di tahap kedua adalah kepemilikan sertifikat pendidik. Karena ketika teman-teman memiliki sertifikat pendidik, maka sudah dipastikan teman-teman memiliki nilai kompetensi teknis yang langsung 100% atau mendapatkan poin penuh untuk nilai kompetensi teknis itu sebesar 540, 500 ya. Sehingga teman-teman hanya fokus di kompetensi manajerial, kemudian kompetensi sosiokultural, dan tentunya kompetensi kompetensi wawancara ya. Jadi pemilik sertifikat pendidik ini memang menjadi salah satu faktor penentu kelolosan guru honorer ya nantinya, seperti itu. Tetapi tentunya teman-teman tidak usah berkecil hati bahwa selain pemilik sertifikat pendidik masih ada faktor yang lain teman-teman ya, yang bisa menentukan kelulusan teman-teman di tahap kedua nantinya. Apa saja itu? Kita coba cek lagi. Yang kedua di sini adalah tabungan nilai passing grade di tahap 1. Nah, ini juga menjadi salah satu nilai plus atau faktor yang menentukan kelulusan teman-teman di tahap kedua. Nah, misalkan di sekolah A, nantinya di tahap kedua teman-teman ini bersaing dengan guru honorer lain ya, guru honorer lain. Nah, di SDA ini teman-teman tidak lolos passing grade di tahap kedua. Itu teman-teman tidak usah khawatir. Selama melamar di sekolah dengan jenjang satuan pendidikan yang sama, maka ketika teman-teman memiliki tabungan P1, P2, atau P3, maka itu bisa dipergunakan di tahap yang kedua nantinya. Terutama yang P1 teman-teman ya. Terutama yang P1 itu nanti bisa langsung digunakan di tahap kedua ketika nilai tes teman-teman di tahap kedua ini rendah. Maka nilai tes di tahap pertama itu yang akan diambil
untuk dihitung skor perolehannya. Jadi ini akan sangat menentukan kelulusan teman-teman ya. Jadi bukan sertifikat pendidik semata, tetapi yang sangat menentukan juga adalah nilai tabungan passing grade. Seperti itu teman-teman ya. Nah, sekarang kita lanjut lagi untuk nilai tabungan yang ketiga. Yang ketiga adalah tentunya jumlah formasi yang tersedia di sekolah sasaran ya. Jumlah formasi yang tersedia di sekolah sasaran ya. Ini juga salah satu faktor teman-teman ya yang sangat menentukan kelulusan teman-teman nantinya, yaitu adanya jumlah formasi yang tersedia di sekolah sasaran. Misalkan kalau formasinya cuma satu, kemudian pelamarnya anggaplah 5, tentunya itu berbeda jika misalkan formasinya 2 atau 3, kemudian pelamarnya 6. Yang lebih berpeluang itu untuk bersaing itu adalah tentunya yang formasinya 3 dengan jumlah pelamarnya 6 ketimbang yang formasinya cuma 1 dengan pelamarnya 5. Karena kenapa? Kalau formasinya 3 ini berarti ada beberapa jatah yang bisa kita perebutkan di sekolah tersebut sehingga tidak terpaku pada satu jatah formasi. Apalagi jika kita harus bersaing dengan guru yang bersertifikat pendidik. Seperti itu teman-teman ya. Sehingga dikatakan bahwa jumlah formasi yang tersedia di sekolah sasaran itu menjadi salah satu faktor penentu kelulusan teman-teman nantinya di tahap yang kedua. Seperti itu ya. Selain teman-teman memiliki cerdik, kemudian memiliki tambahan nilai afirmasi tabungan nilai P1, yang tidak kalah pentingnya ini adalah pemilihan formasi di sekolah sasaran. Teman-teman sebaiknya jeli dalam memilih formasi nantinya, seperti itu ya. Kemudian yang keempat ya. Yang keempat adalah kejelian dan keberuntungan saat memilih formasi di sekolah target. Nah, ini juga menjadi salah satu penentu kelulusan teman-teman ya. Nah, terkadang kita bisa mendapatkan keberuntungan yang luar biasa apalagi kalau jika kita jeli saat memilih formasi di sekolah target. Kenapa bisa admin katakan? Anggaplah ada 2 sekolah. Satu sekolah B, satu sekolah C. Kalau sekolah B ini formasinya 2, kemudian sekolah C itu formasinya 2 juga. Kalau di sekolah B pelamarnya banyak yang guru berserdik, sedangkan di sekolah C ternyata di luar dugaan pelamarnya itu sama sekali tidak ada yang memiliki serdik di sekolah C. Nah, seperti itu teman-teman ya. Ketika teman-teman memilih sekolah C, maka itu boleh dikatakan merupakan salah satu keberuntungan teman-teman ketika nantinya pelamarnya itu tidak ada yang memiliki serdik. Nah, sehingga kita bisa bersaing secara normal ya, seperti itu. Apalagi jika teman-teman jeli dalam melihat formasi di sekolah target, seperti itu teman-teman. Ini juga menjadi salah satu kunci kelulusan teman-teman nantinya di tahap yang kedua. Kejelian apalagi keberuntungan saat memilih formasi di sekolah target, seperti itu. Kemudian kita lanjut lagi teman-teman ya. Yang terakhir, yang kelima. Faktor yang kelima adalah jika seandainya ada kebijakan baru yang menguntungkan guru honorer. Ini yang masih kita tunggu sampai sekarang. Kita lihat baru-baru ini ada raker lagi antara Komisi 10 DPR dengan guru honorer kalau tidak salah. Yang jelasnya untuk saat ini masih ada perjuangan dari Komisi 10 DPR ya. Mudah-mudahan ada lobby-lobby terbaru yang bisa menguntungkan atau bisa membuat teman-teman guru honorer diangkat menjadi guru ASN. Istilahnya di sini kita menunggu ada kebijakan baru di tahap kedua ya. Nah, kalau misalkan tidak ada kebijakan baru, apa yang harus kita buat ya? Kita harus berusaha semaksimal mungkin ya. Karena kenapa? Meskipun tidak ada kebijakan baru, sudah banyak sekali kebijakan-kebijakan luar biasa yang diberikan oleh Kemendikbud kepada kita guru honorer. Tetapi tentunya sebagai peserta kita tetap mengharapkan ada kebijakan baru lagi agar bisa menguntungkan sebagian teman-teman bisa menguntungkan semua guru honorer yang mengikuti seleksi di tahap kedua, karena memang perbedaan mendasarnya adalah sudah tidak ada lagi prioritas sekolah induk sehingga bebas untuk memilih formasi sesuai linearitas ijazah dan jabatan. Seperti itu teman-teman ya. Oke, mungkin cukup sampai di sini videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.